Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf Pak ya Jun, apakah Bapak mempunyai waktu hari ini? Oh, ada Bu Tri. Ada apa ya Bu Tri? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Gimana ya Bu Tri? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak ya, saya jadinya mengganggu waktu Bapak untuk sekarang ini. Oh, tidak apa-apa Bu. Gini Pak, saya mau sedikit curhat gitu tentang masalah saya. Kiranya Pak Junaidi bisa sedikit membantu saya. Oh, dengan senang hati Bu. Kira-kira eh, apa yang bisa saya bantu Bu Tri? Sebenarnya sih saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini, Pak. Masalah apa ya Bu Tri? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu Tri rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat enggak, beberapa hari yang lalu kan tugas LSMS guru penggerak itu sudah terlewat. Ya. Kadang ya rasa sih malu sih sebenarnya menceritakan ini, tapi itu terulang terus sih. Kadang-kadang di grup WA tuh kan pasti sama ya fasilitator gitu ya. Sering sekali kalau dipanggil tuh gimana gitu rasanya. Sedangkan rekan-rekan yang lain sudah mengerjakan semua tugasnya tidak sebagai cepat sekali seperti kereta listrik ya. Ini saya saja ibaratnya melangkah sekali. Ini Putri, boleh tahu samping ngajar Putri, kira-kira ada kegiatan lain yang kira-kira Ibu Tri lakukan? Ya tidak sih Pak, itulah Pak, karena mungkin banyak pikiran gitu loh Pak. Kegiatan ini sih sebenarnya tentang keluarga sih sebenarnya banyak juga. Menurut saya sih sebenarnya sih masalahnya tuh tidak serius sih. Oh, dari Ibu tadi bilang Ibu tadi kesal dengan pribadi Ibu kan? Ya, kira bagaimana bisa Ibu kesal pada diri sendiri? Lalu apa yang membuat Ibu Putri selalu terlambat dalam ngirim tugas di LMS? Padahal kita kan sudah ada due date-nya kan? Tanggal berapa kan? Nah, dan juga teman-teman mungkin ini kan sudah tahu kan jadwalnya kan? Nah, kenapa kira-kira Bu Tri mengirim tugas di LMS? Ya itulah Pak, karena kebanyakan pikiran kan benturan kegiatan campur aduk lah. Kalau menurut saya sih itu sih masalah. Sebenarnya sih tidak gitu serius. Tidak serius. Tidak serius. Yang bagaimana Bu? Bisa Ibu jelaskan yang tidak serius itu gimana? Ya mungkin saya belum bisa membuat manajemen waktu yang efektif sih sepertinya. Nah, ini menurut pendapat Bu Sri ya. Gimana? Kira-kira manajemen waktu yang efektif itu bagaimana menurut pandangan Ibu Tri sendiri ya? Entahlah. Apa menurut saya sih menyesuaikan pada tempatnya, seperti membuat perencanaan, mengolah stres juga bisa juga sih, memotivasi belajar, serta fokus berkomunikasi juga ketika dalam kegiatan, dan juga meminta bantuan keluarga. Sekarang ini sih keluarga saya sudah mulai mengeluh. Mengeluh apanya sih ini tentang apa namanya? Ya, tugas CGP gitu ya. Iya, iya, apalagi waktu keluarga ini kan banyak tersita dengan kegiatan-kegiatan ini. Gara-gara ikut CGP, laju
kegiatan-kegiatan lain atau pekerjaan lain terabaikan oleh Bu Tri ya. Iya, terutama keluarga sih Pak. Iya ya. Nah, lalu bagaimana tanggapan Ibu Tri dengan respon dari keluarga tersebut ya? Ya mak mana ya gimana gitu, agak kesal. karena kan sebelum ikut ini kan memang sudah tahu sih ini bahwa pasti sibuk, pasti menyita waktu. Nah, sebenarnya sih itu ya. Nah sekarang ini sih keluarga ini kemarin dapat teguran dari keluarga itu gara-gara ini menjaga kesehatan, kurangnya menjaga kesehatan itu Pak. Iya ya. Oh jadi saya tangkap Bu, jadi masalah gitu ya Bu. Ya. Kalau begitu saya tanya dulu Bu ya. Selama ini apa yang Ibu lakukan untuk menjaga kesehatan Ibu ya? Ya seperti biasa lah Pak, makan yang bergizi, tidak terlalu malam. Tapi memang sekarang ini saya akui kadang makan pun kadang lupa kalau terlewat gitu. Badan juga memang agak-agak mulai kurang sehat, dirasakan capek gitu Pak. Iya Bu, terlewat tuh maksudnya kalau jam 12, biasanya kan jam aku jam 12 siang kan, Iya, itu udah jam taunya 3. terlewat. Iya, Kalau benar. lewat semenit 2 menit kan biasa itu kan, ini lewat berapa jam kira-kira Bu? Pak kadang nggak tahu, ya kadang 3 jam kelewat. Oh, jadi sampai sore kalau Bu ya? Iya, kadang kadang lewat Pak sampai malam tuh. Sang ini, tapi Bu tidak ada penyakit mah ya? Alhamdulillah jangan sampailah semoga. Nah, dari tadi Bu, mengapa badan Ibu tuh kurang enak badan ya? Kalau ini dari percakapan tadi Bu. Iya, menurut saya sih ya tadilah karena memang saya kurang menjaga kesehatan ya. Sudah itu makan tadi tidak tepat, tidak pada waktunya. Satu lagi saya juga saya akui saya sekarang ini kurang olahraga sih sebenarnya. Oh gitu ya Bu masalahnya. Ini Bu, kira-kira bagaimana cara Bu Sanud ini agar bisa menjaga kesehatan, bisa makan tepat waktu, olahraga teratur, dan agar bisa Ibu mengerjakan tugas LMS tepat waktu. Bisa Ibu ceritakan? Ya, salah yang pastinya sih dengan mulai mengatur waktu ya. Rasa begitu sudah tuh sebaik mungkin dan selalu mengadakan komunikasi ya dengan keluarga agar dapat mengingatkan untuk kalau menjaga kesehatan makan tepat waktu. Sudah itu untuk mengingatkan tugas-tugas yang di SMS serta mengajak sesama mungkin sama sejawat lah untuk mengingatkan dan meluangkan waktu juga untuk berolahraga. Sebenarnya itu yang harus saya lakukan. Iya ya. Sebenarnya Ibu itu sudah mendapatkan solusi ya. Solusi yang Ibu sampaikan itu sudah baik dan bagus kalau menurut saya ya. Kira-kira nih ada apa hasilnya kira-kira kalau sudah menerapkan yang tadi itu Bu? Saya pikir sih insya Allah cukup baik bagus ya aku rasa Pak, rasa begitu. Insya Allah bagus lah kalau saya terapkan itu ya. Ya. Nah, setelah Ibu Sanud bercerita tentang masalah Bu Sanud, sekarang, saya mau tanya nih, ya, bagaimana perasaan Bu Sanud setelah bercerita tentang masalah Bu Sanud kepada saya? Terus terang sih beberapa hari ini saya merasakan kurang nyaman, saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan itu campur aduk. Nah, dan ada beberapa pekerjaan terbengkalai Pak, begitu Pak. Oh, jadi ada beberapa pekerjaan terbengkalai. Iya. Lalu apa yang membuat Ibu Sanud merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena ada rasa ketakutan itu khawatir tuh tidak dapat menyelesaikan program pendidikan CGP ini ke depannya. Kadang merasa capek nih bentur apa stop, tapi gimana gitu. Iya, ngerti Bu. Nah, jika ini Ibu saya dapat menyimpulkan
Yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu tidak dapat menyelesaikan tugas di LMS, ya kan? Ya. Tepat waktu, kurang tepat waktu, serta rasa takut ketinggalan kan untuk mengikuti kegiatan CGP yang sedang berjalan ini. Nah, betul Pak, betul sekali Pak. Kira-kira Pak, saya ini bisa nggak ya menyelesaikan kegiatan CGP ini dengan kesibukan kegiatan-kegiatan yang lainnya? Kalau menurut saya, Bu Tri ya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri ya, adalah mengikuti kegiatan CGP ini sampai akhir dan siap untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang sudah menjadi kegiatan CGP. Mudah-mudahan Bu bisa sampai akhir kegiatan ini ya dan menjadi motivasi jadi terus semangat Bu untuk menyelesaikannya. Ya mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan sampai akhir lah. Amin. Amin Bu. Ya. Nah, baiklah Bu. Dari apa yang sudah kita sampaikan tadi Bu, kira-kira nih ya, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat untuk mengatur jadwal pada porsi-porsi yang tepat dan minta rekan CGP untuk saling menyemangati dan saling mengingatkan dalam menyelesaikan tugas di LMS tadi. Ya, berarti ini Bu ya. Nah, ada hal lain atau ide lain ya Bu yang Ibu bisa lakukan selain yang Ibu tadi sebutkan tadi di atas tadi. Saya juga akan meminta keluarga untuk mendukung saya untuk mengingatkan tugas-tugas yang harus saya lakukan dan membuat jadwal pada HP alarm ya Pak, pada HP agar tugas RSM tidak ketinggalan, serta membuat mungkin catatan kecil pada catatan saya dan juga menjaga kesehatan. Itu saja kurasa ya. Lalu bagaimana dengan kegiatan yang lain Ibu selanjutnya? Setelah itu saya akan memulai membuat penjadwalan tugas yang harus dilakukan, mencari waktu luang atau tepat untuk menyelesaikan tugas LMS. Misalnya di sekolah ada jeda waktu, mungkin saya akan melihat dan menyelesaikan tugas-tugas LMS agar tidak ketinggalan. Mungkin juga agak apa di rumah kalau tidak ada pekerjaan yang mendesak, mungkin saya akan mengerjakannya agar pengumpulannya tepat waktu. Kayaknya sepertinya langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat ya, sudah tepat sekali kayaknya. Ya, saya setuju, saya sangat setuju dengan ide Ibu itu tadi ya, Ibu yang Ibu sampaikan tadi. Syukurlah Pak, alhamdulillah ya, agak merasa lega lah. Iyalah, karena sudah mendapatkan solusi dari Bapak tadi, solusi yang ada dalam diri saya sendiri. Sebelumnya sih saya khawatir saya tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas di LMS yang sepertinya sih semakin menjadi semakin selesai, hampir selesai kan 6 bulan ini kan, sudah menjadi 3 bulan kan. Iya, alhamdulillah. Syukurlah Bu, Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi ya, Ibu buat tadi komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Hal itu dalam menyelesaikan tugas LMS saya akan harus mengatur jadwal dan memastikan kira-kira waktu yang tepat untuk menyelesaikan tugas yang telah dijadwalkan. Kurasa saya juga harus sering-sering membuka SIM PKB sih Pak. Ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Ibu Tri untuk melakukan komitmen tersebut ya? Ya, yang pastinya dukungan keluarga sih ya. Dalam itu juga masih dalam pikiran sih sebenarnya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan keluarga tadi atau teman sama CGP, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan untuk menyelesaikan tugasnya sih. Nah, itu ide bagus Bu, itu sangat bagus sekali yang Ibu sampaikan ya. Semoga dapat segera terlaksanakan
ya dan terwujud yang ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dia rasa takut dan tidak nyaman dan galau gitu. Ya, amin. Terima kasih banyak Pak Jun waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Ya, Saya merasakan sedikit lega. Semoga kita nantinya menjadi lulusan guru-guru penggerak yang hebat ya, dan menjadi teladan yang baik. amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu. Maaf Pak, saya permisi dulu ya Pak. Ya Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Salam sehat Pak ya. Pak. Sama-sama Bu Tri. Ya, sama-sama.